Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, sore Bu. Sore Bu. Sore, Sore Bu. Sore Bu. Sore Bu. Ya, oke. Mohon maaf ya teman-teman di sini apa sedikit telat untuk Zoom-nya karena tadi ada meeting juga yang belum selesai. Kemudian eh, untuk teman-teman mohon di apa namanya dibuat sesuai nama masing-masing ya. Jadi jangan ada yang nama lain ya. Di sini ada Jengkar Ayokia itu apa itu ya? Ada sungut lele itu mohon diganti dulu ya teman-teman supaya nanti mudah untuk eh apa memantaunya ya. Saya kasih waktu 20 detik ya untuk merubah namanya. Oke, yang belum merubah mohon dirubah dulu ya teman-teman. Nanti kalau tidak dirubah akan di-kick dari Zoom ini. Jadi harus memakai nama masing-masing, nama asli ya. Kemudian videonya juga mohon dibuka ya. Jadi jangan saya saja yang buka video di sini ya. Jadi teman-teman semua juga harus on cam. Ya, ini Bapak Ibu Kaprodinya semua udah on cam nih. Jangan sampai kami berbicara dengan gambar saja ya. Oke, buka dulu kameranya teman-teman. Oke, masih banyak yang masih off cam. Oke, baik. Sepertinya udah uh, hampir semua yang on cam ya. Kita mulai saja. Apakah bisa dimulai Bapak Ibu Kaprodi? Bisa ya? Oke, baik. Ah, baik, kita mulai saja untuk sosialisasi pada hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Kaprodi Teknik Informatika ya di sini telah hadir Bapak Ruli Pramudita STMkom. Kemudian yang terhormat Bapak Mardi Yudi Putra, STMkom selaku Kaprodi Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian yang terhormat Ibu Dwi Ismiana Putri, MMSI selaku Kajur Sistem Informasi dan Manajemen Informatika. Kemudian yang kami banggakan teman-teman mahasiswa yang sedang melaksanakan proses bimbingan skripsi ya, yang insya Allah nanti kita akan mengadakan yang namanya seminar hasil dari skripsi atau tugas akhir dari teman-teman semuanya. Oke, jadi tujuan dari sosialisasi ini merupakan penyampaian bagaimana teknis dari seminar hasil skripsi atau TA teman-teman semuanya nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ibu Kaprodi eh, kita ya. Oke, tanpa eh, memperpanjang mukadimah ya, mungkin kita langsung saja ya untuk penyampaian materinya. Nanti akan disampaikan oleh Kaprodi secara bergiliran. Saya izin share screen dulu ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? sudah Bu.
Bu, sudah Bu. Baik. Oke, baik. Untuk penyampaian materi yang pertama ya akan disampaikan oleh Bapak Ruli Pramudita STMkom. Kepada Pak Ruli, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf Bu Dekan tidak bisa hadir karena masih ada meeting yang lain. Baik, teman-teman mahasiswa mohon izin juga buat rekan-rekan Kaprodi dan Kajur untuk menyampaikan eh, terkait seminar hasil ini ya, dibungkus dengan nama BioConference 2025. Ini mahasiswa sudah banyak yang bertanya eh, terkait hal ini. Jadi ini tuh apa sih ya? Karena ini juga hal baru di Bina Insani. Ini baru pertama kali dilaksanakan. Jadi teman-teman mahasiswa nggak usah panik. Kita ini apa nih? Apakah wajib atau enggak? Nah ini perlu kita klarifikasi hari ini agar semuanya memiliki pemahaman atau persepsi yang sama gitu ya. Oke, untuk bioconference ini atau seminar hasil ini akan dilakukan 22 Mei 2025 gitu ya. Nanti deadline dan timelinenya akan dijelaskan oleh Pak Mardi ya. Oke, mungkin next. Nah, ini tuh apa sih ya gitu ya betulnya. Nah, makhluk apa seminar hasil itu karena ini masih baru juga. Seminar hasil ini nanti teman-teman mahasiswa ini diminta untuk presentasi ya secara formal untuk memaparkan hasil sementara dari penelitian tugas akhir atau skripsi yang sedang atau yang selesai dikerjakan. Jadi mungkin ada yang sedang dikerjakan atau yang sudah selesai begitu ya. Jika ada yang bertanya, Pak, ini wajib gak untuk semua mahasiswa mendaftar? Wajib ya, jadi clear ya. Jadi semuanya wajib mendaftar sebagai peserta gitu ya. Nah, nanti peserta ini akan dibagi dua ya. Oke, next aja dulu. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya eh, seminar hasil ini, pesan dari Pak Warek satu adalah untuk mengevaluasi ya, apakah penelitian ini sudah sesuai dengan rencana awal dan hasil yang diperoleh ini sudah cukup untuk dilanjutkan ke tahap akhir atau tidak, gitu ya. Jadi intinya kami ingin mengecek progres teman-teman mahasiswa semua yang sedang menjalankan skripsi, gitu ya, atau tugas akhir. Jadi itu tujuan utamanya. Jadi sudah sampai mana sih progresnya? Karena sebelumnya kan pengecekan progres itu kami hanya dapat dari masing-masing pembimbing ya. Sudah sampai mana bab satu Pak, ada bab tiga Pak, bab empat Pak. Nah, untuk tahun ini Pak Warek pengen progres ini disampaikan oleh mahasiswa langsung melalui seminar hasil ini, gitu ya. Jadi itu tujuannya. Oke, next dulu. Nah, ini syaratnya. Jadi peserta itu nanti akan dua macam ya. Ada sebagai presenter, ada sebagai audiens. Kemarin teman-teman dari pindahan juga banyak yang tanya, Pak, kami kan startnya beda. Gimana nih, apa tetap ikut atau enggak ya? Jawabannya tetap ikut. Jadi ini semua wajib ikut ya. Untuk mahasiswa yang sedang skripsi ini wajib ikut semua. Nah, pertanyaannya yang pertama bisa ikut sebagai presenter. Di presenter ini nanti ditentukan oleh pembimbing masing-masing ya. Jadi siapa yang bisa jadi presenter, siapa yang jadi audiens gitu ya. Nah, nanti dilihat dari progresnya. Jadi yang presenter itu minimal sudah bab 4. Jadi minimal analisis perancangannya udah kelihatan itu bisa maju sebagai presenter. Ya, bagus-bagus lagi sudah bisa mendemokan hasil progres alat atau aplikasinya gitu ya. Gitu. Itu untuk presenter. Nanti ditentukan oleh pembimbing. Jadi pembimbing nanti akan menentukan kamu presenter ya, kamu audiens saja karena belum nyampe misalnya karena setelah 4 bulan masih di bab satu gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan sih nggak ada ya yang di sini 4 bulan itu hanya di bab satu ya, gitu. Jadi nanti eh, yang belum sampai bab 4 ya, itu bisa mendaftar sebagai audiens, gitu ya. Jadi nanti dosen pembimbing yang akan menentukan kalian nanti setelah ini tanya dosen pembimbingnya, Pak, saya bagusnya daftar sebagai presenter atau audiens ya. Jadi harus
tanya dulu pembimbingnya, jangan asal daftar gitu ya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan ini pembimbingnya, ini yang jadi masalah nanti gitu ya. Dan saya tidak mau nanti setelah itu ada masalah, akhirnya bimbingan teman-teman jadi terhalang gitu ya. Gara-gara nanti kamu dianggap melangkahi dosen pembimbingnya atau seperti itu ya. Jadi didiskusikan dulu dengan dosen pembimbingnya ya. Ingat ya, tanya dulu, Pak ini saya daftar sebagai presenter atau audiens. Ya. Nah, yang daftar sebagai presenter ini berpeluang untuk bisa dapat privilege tidak melakukan sidang skripsi gitu ya. Jadi kalau misalnya, wah saya mah udah audiens aja lah cari aman ya. Nah, saya yakin itu ada di benak Anda semua. Tapi ingat, yang presenter ini punya peluang untuk bisa dapat privilege tidak sidang ya. Jadi cukup publikasi aja di Sinta 3 atau Sinta 4 gitu ya. Itu makanya setelah ini tolong langsung hubungi dosen pembimbingnya masing-masing ya. Langsung dikontak satu-satu. Tanyain, saya udah bisa jadi presenter atau gimana. Kalau belum bisa, ini masih ada waktu sampai tanggal 8 ya. Sampai 8 Mei untuk ngejar supaya bisa jadi presenter. Gitu ya. Nah itu untuk syarat seminar hasil. Mungkin nanti sisanya kita bisa diskusi di sesi tanya jawab ya. Oke, next Bu. Oke, selanjutnya mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Rika ya, karena akan disampaikan oleh yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruli untuk penyampaian mengenai syarat dari pelaksanaan seminar hasil ini. Jadi semua mahasiswa itu wajib mengikuti seminar hasil skripsi atau TA ini ya, teman-teman. Dan bagi yang apa, yang sebagai presenter itu memiliki peluang untuk tidak seminar apa namanya, tidak sidang skripsi ya. Oke, selanjutnya pelaksanaan seminar hasil akan dijelaskan oleh Pak Mardi Yudi Putra. Kepada Pak Mardi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rika atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Saya akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan. Kalau tadi sudah dilihat ya persyaratannya, maka sekarang bagaimana sih teknis pelaksanaannya? Nah, tentunya tadi juga sudah ditekankan kembali ya. Jadi Anda mau pilih mau jadi apa gitu ya, presenter atau audiens, tapi tetap kembali lagi kepada pilihan pembimbing nanti. Mungkin saya tambahin sedikit, pertegas bahwa bab empatnya harus selesai ya teman-teman. Jangan bab empatnya baru mengawali bab 4 ya untuk jadi presenter itu. Oke, kemudian perhatikan tanggal pentingnya. Ini adalah deadline ya pada tanggal 8 Mei 2025. Itu deadline-nya. Berarti dari sekarang Anda sudah bisa seperti yang disarankan Pak Ruli tadi hubungi Dospemnya, kemudian silahkan melakukan pendaftaran sudah bisa. Deadline maksimalnya itu 8. Jadi jangan lebih dari 8 nanti formnya akan otomatis tertutup. Jangan sampai Anda nggak daftar. Kemudian nanti di dalam form itu silakan Anda cek dulu ya di Google Formnya apa saja isinya. Boleh dikonsultasikan juga kepada dosen pembimbingnya ya. Kemudian misalkan dari tema Anda sendiri ya, pilih yang mana. Jangan sampai salah topik milihnya nanti sudah nggak sesuai sama dospemnya ya. Jadi dospemnya marah lagi. Jadi disesuaikan. Kemudian nanti untuk linknya, untuk pendaftaran mestinya dosen pembimbing sudah menyampaikan ya. Nanti akan saya sampaikan lagi di chat untuk link ini. Kemudian pelaksanaan seminarnya ini tanggal 22. Jadi kita akan menyiapkan dulu. Jadi cukup lumayan ya jaraknya. Jadi tanggal 22 ini nanti kita eh, bertemu kembali secara offline ya. Kita akan bikin beberapa kelas secara paralel. Jadi perkuliahan nanti ditiadakan, jadi semua dosen pembimbing akan fokus di sini untuk kegiatan bioconference ini sendiri. Jadi mohon teman-teman bisa meluangkan waktunya karena ini sifatnya wajib, jadi harus hadir offline. Nah, nanti teman-teman di sana bisa melakukan presentasi yang menjadi presenter tadi. Presentasinya hanya 10 menit saja, nggak usah lama-lama ya. Kemudian wajib juga menggunakan alma mater. Artinya kalau menggunakan alma mater teman-teman juga memakai kemeja kalau laki-laki tadi ya. Pakai kemeja, kemudian pakai baju yang sopan dan rapi. Dan juga mungkin pakai sepatu yang rapi ya. Kemudian
nanti kita akan coba undang juga mahasiswa yang semester 6 sebagai audiens. Jadi supaya teman-teman makin semangat ya, makin gemeteran berbicaranya depan layak punya apa teman-teman yang lain. Waduh, jadi dapat feel-nya. Jadi akan ditonton juga sama adik-adik kelasnya. Adik-adik kelas ini kita harapkan nanti supaya dapat contoh ya, supaya tahu bayangannya nanti mereka juga akan melaksanakan hal yang sama. Jadi mohon teman-teman bisa mempersiapkan dirinya. Selanjutnya, audiens dan presenter ini nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Nanti sertifikat ini juga bisa digunakan untuk teman-teman kemudian hari. Nanti teman-teman silahkan masuk ke dalam kelasnya sesuai dengan tema dari tugas akhir atau skripsinya. Jadi jangan salah kamar. Kalau topiknya IoT, jangan masuk ke topiknya pemrograman mobile ya. Salah, nanti nggak nyambung. Jadi silahkan nanti diarahkan, eh, ada nanti room-roomnya, ada silahkan masuk sana, silahkan disampaikan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaannya. Mohon untuk tidak melebihi, ya sekali lagi, mohon untuk tidak melebihi batas deadline pendaftaran. Tetap semangat untuk bisa mengejar di tanggal deadline 8 Mei itu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Bu Rika. Baik, terima kasih Pak Mardi untuk pemaparan mengenai pelaksanaan seminar hasil ini. Jadi teman-teman masih ada kesempatan untuk melakukan pendaftaran sampai tanggal 8 Mei ya. Jadi jangan sampai lewat dari tanggal tersebut. Dan untuk pelaksanaannya seminar hasil ini itu tanggal 22 Mei 2025. Oke, baik kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai template ya. Nah, template untuk seminar hasil ini akan dijelaskan oleh Ibu Dwi Ismiana Putri MMSI. Kepada Ibu Dwi dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rika atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman semuanya. Em, Gimana? Udah deg-degan belum? Udah mulai kepikiran belum? Ya, semangat ya semuanya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan template apa yang harus kalian persiapkan ketika nanti mendaftar ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ruli. Yang pertama adalah conference atau seminar hasil ini sifatnya adalah wajib, cuman nanti ada perbedaan antara peserta seminar ya, antara nanti yang memang harus melakukan presentasi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mardi bahwa sudah melakukan bab 4 ya, namun bukan di poin sub bab 4.1 juga gitu ya. Baru penjelasan awal itu enggak sudah ada hasilnya itu bisa mendaftar sebagai presenter atau nanti harus cukup menjadi audiens saja. Dan ini semuanya harus kalian konfirmasi terlebih dahulu kepada masing-masing pembimbing skripsinya ya atau tugas akhir. Nah, di sini Ibu memperlihatkan ya apa yang harus kalian persiapkan nantinya ketika kalian mengklik tadi atau apa namanya masuk ke link pendaftaran. Di situ ada dokumen yang harus diupload ya. Nah, itu merupakan template atau format proposal dari conference atau seminar hasil yang harus kalian persiapkan ya. Nah, ini nanti berupa file Word yang kalian upload, jangan salah ya, nanti file Word. Lalu kemudian kalian juga harus mempersiapkan PowerPoint-nya untuk presentasi khusus yang akan menjadi peserta presenter gitu ya. Dan untuk jenis fontnya jangan salah juga itu adalah Times New Roman. Jangan lupa diganti ya. Jangan males melakukan pengecekan untuk format teknis seperti ini ya, standar. Kalau untuk size-nya adalah 12, terkait dengan margin kirinya itu 4 cm, kanan atas bawahnya 3 cm. Ya, Ibu rasa setiap Kaprodi juga sudah melakukan share ada dokumen PDF ya kalau tidak salah untuk format proposal penelitian atau skripsi tugas akhir yang sedang kalian kerjakan. Nah, itu terdiri dari ada 8 poin. Yang pertama itu ada judulnya nanti. Ya, jadi ini tidak sama dengan skripsi atau tugas akhir yang sudah kalian buat karena tadi sesuai dengan informasi kan presentasinya hanya 10 menit ya. Jadi apa yang akan kalian presentasikan hanya sebentar. Jadi untuk template-nya itu hanya berupa resume ya atau rangkaian dari keseluruhan apa yang sudah kalian buat secara umum saja.
Ya, ada judul, latar belakang, pernyataan masalah, ada pertanyaan atau rumusan ini ya, dan tujuan penelitian, logika, penalaran dasarnya itu seperti apa. Ya, lalu kemudian ada metode dan desain, signifikasi manfaat, serta referensi yang kalian gunakan. Nah, itu saja sebenarnya poin-poin yang harus kalian buat nantinya pada dokumen Word yang akan di-upload pada link yang sudah di-share sebelumnya, gitu ya. Nah, ini nanti yang harus kalian persiapkan. Mungkin sebelum kalian upload itu bisa juga nanti di eh, apa ya dikonfirmasi dulu ya dengan dosen pembimbing. Nanti kan bertanya, Pak atau Bu, ini saya menjadi presenter atau audiens. Kalau nanti kata dosen pembimbingnya, ya kamu jadi presenter karena sudah selesai bab 4 sampai dengan hampir udah mau selesai gitu ya. Nah, ini bisa kalian langsung buat resumenya, lalu kemudian setelah selesai minta dikoreksi, ya, minta dikoreksi dulu, dicek apakah sudah sesuai isiannya, lalu kemudian tadi ya yang disampaikan Pak Mardi jangan sampai salah kamar, tadi kan topiknya itu masuknya di mana, nah ini juga harus dikonfirmasi, gitu ya. Mungkin itu simpel saja terkait dengan template karena tidak seluruh isian dari yang sudah kalian tulis itu harus dimasukkan semuanya, ya. Oke, mungkin itu Bu Rika yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi kah? Habis ya? Oke, saya kembalikan ke Bu Rika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi untuk penyampaian mengenai template dari seminar hasil ini ya. Jadi ada dua yang harus kalian persiapkan. Ada yang Word-nya, kemudian ada PPT-nya. Word-nya itu di-submit nanti ketika mendaftar, kemudian PPT-nya itu ditampilkan ketika kalian presentasi. Ya, oke. Mungkin itu aja untuk materi pada sosialisasi ini. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan teman-teman semua. Eh, Sore Bu, Ya, ya Ade. mau tanya. Untuk Semas nanti itu apakah saat presentasinya akan ada pertanyaan seperti sidang skripsi gitu Bu? Oke, baik. Itu aja pertanyaannya, Ade. Iya itu dulu aja Bu. Oke, Terima baik. kasih Bu. Terima kasih, Ade Putri. Nah, ini penasaran nih, Bapak Ibu Kaprodi, apakah sama seperti sidang skripsi, ada ditanya-tanya juga, gitu ya? Apakah dibantai juga? Ini mungkin bisa dijawab sama Pak Ruli kali ya. Ini Kasih mumpung tahu nggak mahasiswa ya? TI. Ya, silakan Pak Ruli. Ini juga yang saya tanyakan kemarin ya di forum Prodi Dekan sama Pak Warek terkait hal ini. Yang pasti, yang saya pastikan ini akan berbeda dengan sidang ya. Itu aja sih. Oh, saya kasih tahu nggak rame dong. Iya nggak? Tenang aja ya. Ini kan untuk mengecek progres sebetulnya ya. Jadi jangan terlalu tegang. Eh, Cukup dipersiapkan aja ya apa yang sudah dikerjakan. Itu aja sih intinya ya. Kalau ada yang nanya nanti kasih tahu saya ya. Oke, itu Itu ya. aja Pak Ruli. Ada ya. Mana tadi ada ya? Ade Putri. Pak, iya Pak. Cukup ya. Cukup Pak. Iya. Ini Ade udah mulai tegang nih Pak. Ih, saya Deg-degan. gemeteran sih kalau Bapak bisa lihat. Apalagi di depan junior-junior Pak. Ini agak beda nih. Iya betul Bu. Nggak Iya. apa-apa. Juniornya baik-baik kok. Berarti lebih baik di depan pembimbing ya Ade ya? Daripada junior ya? Enggak juga sih Bu. Oh, enggak juga. Ya, beda atmosfer ya. Oke, terima kasih Ade Putri untuk pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan lain dari teman-teman? Boleh. Boleh raise hand atau ketik di kolom chat boleh ya. Yo, kemarin banyak yang nanya-nanya nih. Udah clear belum? Ya, ada lagi pertanyaan?
Atau saya tunjuk ya kalau nggak ada yang bertanya. Coba Syadam. Ada dua itu Bu Rika, Sadam dan Ramsa. Tes. Oke, ada pertanyaan Syadam atau Ramsa? Nggak ada. Oke, yang lain? Rizky Hardianto atau mahasiswa malam mungkin? Selamat sore, Di? Bu. Ya, Anugi, ya, Bu. ya baik. Silakan pertanyaannya, Eh, Nugi. untuk seminar hasil ini, tadi kan ada format untuk yang docs-nya ya, Bu. Untuk yang PDF-nya ada nggak, Bu? Untuk PDF-nya apakah ada atau Bukan, tidak? bukan, bukan PDF, presentasinya maksudnya. Oh, untuk Salah, PPT-nya. PPT-nya, Bu. Belum apa-apa Nggak udah tegang loh. ditambah-tambahin ya. Udah Cukup grogi dua ini belum aja apa. ya. Iya, Pak. Oke, apakah ada template PPT-nya atau tidak gitu ya? Gimana Pak Ruli? Oh, saya lagi nih. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Karena budinya lagi off sebentar. Eh, untuk format PPT sebetulnya kita nggak ada kasih format ya. Saya yakin teman-teman bisa tahu lah apa yang perlu ditampilkan ya. Karena poin-poin yang ada di tadi disampaikan oleh Budi itu udah clear sebetulnya ya. Berarti poin-poin itu harus muncul di PowerPoint-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak Ruli. Oke, terima Oke, kasih Pak Ruli. Jadi orientasinya ke poin-poinnya aja ya teman-teman. PPT-nya bebas template-nya. Yang penting poin-poinnya ada, kemudian ada logo Bina Insaninya. Ya, jangan sampai tidak ada logo BIU gitu. Oke, terima kasih Nugi untuk pertanyaannya. Dari kalau sama teman-teman yang lain? kalau sama semua nanti saya bosen lihat. Iya betul. Iya, Harus ada variasinya ya, Pak Ruli ya. silakan yang lain mungkin. Kayak yang lain gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Selamat sore Bu, izin bertanya. Iya, silakan Chandra. Buat kan tadi ada yang kualifikasi apa ada kesempatan buat semisal tidak ikut sidang ya. Itu dalam pengumuman semisal kita lolos dalam dalam apa seminar ini. Kemudian itu pengumumannya di dalam hari itu juga atau menunggu. Kemudian yang kedua, semisal kita buat memenuhi kualifikasi buat semisal nggak ikut sidang gitu ya, itu ada misal kualifikasi, misal sistemnya harus kayak 90% harus kelar atau bab empatnya baru sampai di 4.3 gitu. Itu gimana Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Chandra untuk pertanyaannya. Berarti untuk pengumuman tidak ikut sidangnya kapan gitu ya? Kemudian persentase babnya udah sampai mana gitu ya, Chandra ya? Iya, betul Bu. Oke, untuk direkomendasikan tidak ikut sidang. Oke, lanjut Pak Ruli. Itu gimana Pak? Terima kasih. Oke, Chandra, bagus pertanyaannya ini. Ini kayaknya tanya ChatGPT dulu nih. Oke, untuk pengumumannya kapan langsung ya. Jadi on the spot. Nanti satu ruangan itu akan ada satu reviewer dan nanti akan langsung menentukan siapa yang layak untuk publikasi atau enggak. Lalu standar yang bisa dipublikasi seperti apa? Biasanya sih yang sudah publikasi itu yang sudah selesai ya. 99% gitu ya. Rata-rata sih seperti itu. Ya 90% lah ya. Jadi alatnya udah jadi atau aplikasinya udah jadi gitu. Tinggal finishing.
Jadi tidak jauh jarak antara SEM hasil sidang. Seperti itu. Jadi tadi sebelum SEMHAS juga saya akan tanya dulu ya dosen-dosen pembimbingnya mana aja yang mahasiswanya yang memang punya kapasitas untuk publikasi, mana yang enggak. Jadi pastikan Anda mau meyakinkan pembimbing Anda masing-masing bahwa Anda layak untuk bisa publikasi gitu ya. Gitu ya, di Chandra ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruli untuk jawabannya. Jadi untuk pengumumannya direkomendasikan tidak sidang ya on the spot ya pada saat itu juga. Kemudian untuk persentasenya dilihat dari persentase penyelesaian bab ya, kemudian programnya sama publikasinya gitu ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Chandra untuk pertanyaannya. Teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Saya Bu. Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Fauzan. Izin bertanya Bu, kalau untuk pelaksanaannya berarti dari pagi ya Bu? Iya, benar dari pagi. Terus kalau misalkan sebagai presenter berarti harus ikut pelaksanaan juga dari awal sampai akhir ya Bu? Ya, kalau bisa memang harus ikut dari awal sampai akhir, Fauzan. Oke. Emang kenapa? Kelas Enggak, malam ya? enggak apa-apa. Ya, Kelas malam lagi kerja. Ibu. Oh, berarti gimana? Nggak bisa hadir atau bisa diusahakan untuk Usahakan hadir? untuk Ibu. Diusahakan ya. Oke. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Mardi untuk pelaksanaannya gimana, Pak? Apakah full harus stay di situ atau boleh setelah selesai presentasi kemudian izin keluar, mumpung ini ada yang kerja, Pak? Ya, tentunya ya ketika kegiatan ini terselenggara ya, ini kan mirip seperti sidang ya, mungkin bisa meluangkan waktu terlebih dahulu di satu hari itu ya untuk kegiatan seminar hasil ini. Ini mirip seperti waktu dulu ada mahasiswa ketika mau sidang juga kan ada yang kerja pasti meluangkan waktu di saat itu. Nah, tolong diupayakan saja supaya bisa hadir di hari H itu dari awal sampai selesai ya. Nanti mungkin menunggu informasi berikutnya, apakah sudah selesai boleh pulang atau seperti apa nanti mungkin dari reviewer yang saat itu ya yang menyampaikan. Tapi sejauh ini informasinya adalah tetap harus hadir sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mardi untuk tambahan jawabannya. Terima kasih juga pada Fauzan. Apakah masih ada pertanyaan lain, teman-teman? Atau sudah bisa dipahami untuk teknis pelaksanaan presentasinya? Eh, Ibu Nugi mau nanya lagi Bu. Iya, silakan Nugi. Untuk yang ini kan seminar hasil kan submitnya sampai dengan tanggal 8 Mei ya. Sementara untuk yang skripsi itu kalau nggak salah di pengumuman itu sebelumnya di tanggal 16 Mei ya. Berarti kita submit dua kali dong. Seminar hasil sama yang skripsinya juga. Dan mungkin ya di seminar hasil mungkin tidak yang 100% nanti baru yang di skripsi yang sudah 100% atau yang sudah mendekati lah gitu. Itu seperti itu atau seperti gimana ya? Ya, baik. Terima kasih Nugi untuk pertanyaannya. Jadi benar ya, jadi kita dua kali submit. Submit yang pertama tanggal 8 itu adalah untuk seminar hasilnya. Jadi nggak harus selesai sampai bab 5 ya, abstrak dan lain-lainnya. Nah, yang tanggal 16 Mei itu adalah submit untuk penyelesaian semua laporan skripsi. Jadi dari bab 1 sampai bab 5 termasuk program abstrak
lampiran dan lainnya itu udah selesai semua gitu. Ya, jadi memang beda. Kalau tanggal 8 itu untuk eh apa namanya seminar hasil ya. Kalau seminar hasil nggak harus selesai ya. Sampai bab 4 itu bisa gitu ya. Minimal sampai perancangan bab 4 ya. Jangan sampai 4.1 gitu ya. Nah, itu kalau yang tanggal 16 itu harus selesai semuanya gitu. Oke, mungkin bisa atau ada tambahan dari Pak Ruli? Ya, betul Bu. Sama idem-idem. Idem, baik. Ya, Terima fokus ke yang kasih 8 Pak dulu aja. Ruli. Ya. Ya, fokus ke yang tanggal 8 aja dulu teman-teman ya. Yang Karena tanggal yang tanggal 8 itu simpel kok. Itu hanya resume ya. Poin-poinnya yang tadi disampaikan Bu Dulu. Itu. Jadi bukan laporan skripsi kamu kumpulkan, bukan. Itu ya. Oke, siap. Makasih oke, Bu Rika terima dan Pak kasih Rusdi. Pak Ruli. Oke, clear ya Nugi? Ya, Oke, clear Bu. baik. Terima kasih Nugi. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain? Ini diam maksudnya apa nih? Udah paham atau gimana nih? Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap sudah paham semua ya. Oke, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan susulan, boleh disampaikan saja ke atau ditanyakan ke pembimbingnya masing-masing gitu ya. Oke, sebelum kita tutup sosialisasi ini, mungkin kita harus foto bersama dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang off cam, mohon di on cam kan dulu ya kameranya. Kita ambil foto bersama dulu. Oke, masih banyak nih yang belum on cam. Oke, baik. Saya akan ambil fotonya ya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke, untuk yang ketiga. Yang terakhir. Hmm. Oke, baik. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk sosialisasi seminar hasil pada hari ini. Jadi semuanya diserahkan kepada teman-teman semua. Apakah akan sebagai presenter saja, apa namanya, audiens saja, ya, atau sebagai presenter ya. Kalau misalnya skripsinya masih bab 2, itu silakan diusahakan bisa sampai bab 4 ya sebelum tanggal 8 ini supaya bisa mengikuti eh, seminar hasil sebagai presenter ya karena kalau sebagai presenter itu eh, ada kemungkinan ya untuk tidak mengikuti sidang ya kalau semua penilaiannya terpenuhi ya. Nah, itu diserahkan kepada teman-teman semua. Atau kalau misalnya teman-teman eh, nggak mau ya di seminar hasil ya bisa juga lanjut ke sidang skripsi. Namun sidang skripsi itu nanti dihadapkan kepada 3 pembimbing ya. Kalau seminar hasil itu cuma satu reviewer dan di depan teman adik-adik kelasnya gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya pada sosialisasi ini ya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat. Semangat Semangat, Pak. Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu Kaprodi dan teman-teman. Saya izin end meeting Bapak Ibu. Selamat sore.